tim, lawan yang saya hargai dan tim saya yang saya banggakan. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan tim saya sebagai tim kontra. Saya, Salwa Nur Safiatun Najah sebagai pembicara pertama, Risma Rahmatul Aulia sebagai pembicara kedua yang akan memaparkan dan memperkuat argumen dari tim kami, Mujizat Aji Asabani sebagai pembicara ketiga yang akan merekonstruksi kembali berjalannya debat. Dewan juri yang terhormat, status quo yang saya miliki adalah hingga sekarang pemerintah hanya menggratiskan sekolah 9 tahun saja berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dewan juri yang terhormat, saya rasa tim pro belum siap untuk melaksanakan debat pada hari ini karena tim pro tidak menyertakan limitasi berdasarkan definisi yang telah mereka sampaikan, dan pembicara pertama hingga pembicara ketiga dari tim pro menyampaikan definisi yang sama. Maka, saya berhak untuk membuat definisi dan limitasi baru berdasarkan mosi debat pada pagi hari ini. Yang pertama adalah wajib belajar. Wajib belajar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh siswa di Indonesia atas tanggung jawab pemerintah, dan limitasinya adalah siswa sekolah dasar sampai siswa menengah pertama. Yang kedua adalah prioritas. Prioritas berdasarkan KBBI adalah yang didahulukan atau yang diutamakan. Limitasinya adalah pendidikan. Yang ketiga adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah pembebasan biaya pendidikan dalam bentuk uang. Batasannya adalah BPP. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumen alasan mengapa saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi debat kita pada hari ini, yaitu program wajib belajar 12 tahun harus menjadi prioritas pemerintah sekarang ini dengan biaya yang digratiskan oleh pemerintah. Saya akan menyanggah argumen-argumen dari tim pro. Yang pertama adalah terkait program wajib belajar sudah harus dirintis sejak 2013. Program wajib belajar 12 tahun memang sudah dirintis sejak tahun 2012. Tetapi, seperti yang kita ketahui bersama, pelaksanaan program ini belum maksimal. Data yang saya peroleh dari merdeka.com, Kemendikbud, akui bahwa program belajar 12 tahun ini belum maksimal. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI melakukan penelitian pendidikan terhadap orientasi anggaran pendidikan yang berkeadilan pada program wajib belajar 12 tahun, dan hasilnya menyatakan bahwa belum adanya prioritas pemerintah daerah dalam program ini. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa pemerintah belum siap untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun ini dengan pembiayaan dari pemerintah, bukan Dewan juri yang terhormat. Selanjutnya terkait pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun yang digratiskan oleh pemerintah yang diharapkan mampu menekan angka putus sekolah di Indonesia. Tetapi nyatanya dalam jangka waktu 5 tahun setelah program ini dilaksanakan, yang meningkat justru hanya partisipasi pendidikan, sedangkan jutaan anak di Indonesia masih putus sekolah, dilansir dari tempo.co.id. Dewan juri yang terhormat, dapat kita lihat bersama, angka anak putus sekolah di Indonesia masih sangat tinggi meskipun program ini telah dilaksanakan, yaitu sekitar 4.586.332 orang. Hal ini tentu menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam melaksanakan program wajib belajar selama 12 tahun yang justru hanya membuang anggaran negara. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya alasan mengapa masih banyaknya anak-anak di Indonesia yang putus sekolah, tetapi masih ada banyak faktor lain yang menyebabkan anak-anak putus sekolah. Di antaranya adalah karena faktor disabilitas. Dilansir dari IDN Times, salah satu alasan terbesar mengapa anak Indonesia tidak sekolah adalah karena kondisi anak yang disabilitas. Sebanyak 2,45% dari penduduk Indonesia, yaitu 6.861.000 orang adalah penyandang disabilitas. Selanjutnya adalah karena faktor kemalasan. Banyak anak-anak yang merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemooh karena tidak dapat membayar kewajiban. Hal ini juga menyebabkan banyaknya anak yang putus sekolah. Yang terakhir adalah perhatian dari orang tua, hubungan orang tua yang tidak harmonis, dan latar belakang pendidikan orang tua. Faktor-faktor yang saya sebutkan di atas tentu juga sangat berpengaruh terhadap banyaknya angka anak yang putus sekolah. Dewan juri yang terhormat, dana yang akan dikeluarkan oleh pemerintah akan sangat sia-sia jika pada dasarnya dalam diri
beberapa dari tim pro menyatakan bahwa jumlah siswa SMA dan sederajat yang putus sekolah jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah anak yang putus sekolah pada jenjang-jenjang di bawahnya. Bagaimana tidak, Dewan Juri yang terhormat? Dana APBN negara untuk biaya pendidikan hanya sebesar 505,8 triliun, yakni sekitar 20%. Dana tersebut hanya dapat digunakan atau dialokasikan dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama saja. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah sangat-sangat tidak siap untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun yang biayanya digratiskan dari pemerintah. Masuk ke argumen. Argumen pertama saya adalah terkait kelemahan dari program wajib belajar 12 tahun yang digratiskan oleh pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, penyebab mengapa program wajib belajar 12 tahun ini sangat tidak efektif karena program ini masih sebatas retorika. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, bahwa JPPI telah melakukan penelitian pendidikan yang hasil dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah belum memprioritaskan program ini. Dewan Juri yang terhormat, karena belum diprioritaskan, pemerintah daerah tentunya hanya akan sebatas mengalokasikan dana dan membiarkan program tersebut berjalan dengan sendirinya tanpa memperhatikan keberhasilan atau kegagalan dari program yang direncanakan. Ini tentu akan menyebabkan program ini tidak berhasil dan hanya akan membuang-buang dana APBN yang telah dikeluarkan untuk membiayai dana untuk sekolah wajib belajar selama 12 tahun, bukan? Itulah tadi beberapa urgensi kesepakatan mengapa saya sangat-sangat tidak setuju